Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak Pertalite untuk pengendara sepeda motor. Menurutnya, pemerintah kini sedang menghitung-hitung besaran subsidi. Bila pengguna BBM subsidi tepat sasaran, maka menurutnya pemerintah bisa menghemat subsidi hingga 45 triliun rupiah. Luhut menjelaskan pemerintah akan memperbaiki kualitas BBM yang beredar di masyarakat sehingga emisi bisa ditekan. Dari bensin bersulfur 500 ppm menjadi low sulfur. Dia pun mengingatkan emisi dari gas buang kendaraan juga pada akhirnya bisa berdampak pada meningkatnya subsidi kesehatan. Dengan emisi kendaraan yang lebih rendah, diharapkan ini juga bisa menekan dampak negatif emisi pada kesehatan warga. Berita terpopuler selanjutnya, Presiden Joko Widodo buka suara soal aturan asuransi wajib sepeda motor dan mobil yang diperkirakan mulai berlaku tahun depan. Terkait asuransi third party liability (TPL) yang kabarnya mulai berlaku Januari 2025, Jokowi mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum melaksanakan rapat untuk membahas hal tersebut. TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan bahwa saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela. Akan tetapi, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU P2SK tersebut. Ogi mengatakan asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak UU P2SK berlaku. Ya, kelompok kriminal melakukan serangan ke desa-desa di Papua Nugini pekan lalu. Hal ini baru disampaikan oleh Kepolisian Papua Nugini Rabu 24 Juli 2024. Dalam keterangannya, gangster menyerang 3 desa di negara itu. Dalam serbuannya, kelompok kriminal yang berisi orang-orang berusia muda itu menewaskan 26 orang termasuk 16 anak-anak. Secara rinci, Mandi menjelaskan bahwa setelah insiden itu, gangster kembali melakukan serangan ke wanita dan anak-anak. Mereka disebut ikut mengiris para warga dengan parang. Sejumlah perempuan dan anak perempuan juga diperkosa sebelum dibunuh di desa Sungai Sepik di Tamara, Tamberi, dan Angrumara di distrik Sepik, Angoram Timur. Desa-desa tersebut terletak di daerah terpencil yang sulit diakses melalui jalan darat dan polisi setempat baru tiba di daerah tersebut pada hari Selasa. Polisi mengatakan mereka akan mencari geng tersebut di sepanjang Sungai Sepik dan memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Dari banyaknya mereka yang selamat melarikan diri ke semak-semak, salah satu orang yang selamat dari pembantaian Tambaris dan sampai di kantor polisi Angoram mengatakan bahwa semua rumah di desa mereka telah terbakar habis dan penduduk desa melarikan diri hanya dengan pakaian di punggung mereka. Kita ke berita terpopuler yang terakhir, putra mahkota Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman atau MBS disebut tak akan senang jika wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menjadi Presiden paman Sam. Sosoknya yang dekat dengan aktivis dan hak asasi manusia ini menjadi penyebabnya. Hal ini setidaknya dikatakan pengamat lembaga penelitian Stimson Center Matthew Burrows dalam sebuah wawancara dimuat Business Insider. Dinyatakan bahwa Harris bisa mengulik-ulik catatan buruk Arab Saudi yang suram soal HAM, salah satunya mengungkit kematian dari kontributor Washington Post Jamal Khashoggi. Laman tersebut memuat kandidat presiden liberal seperti Kamala Harris yang dekat dengan aktivis hak asasi manusia juga akan mengkhawatirkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa putra mahkota Muhammad khawatir bahwa di bawah pemerintahan Harris yang liberal, Partai Demokrat akan lebih vokal mengenai catatan hak asasi manusia Saudi yang suram. Adapun saat berkampanye, Biden sempat menyinggung soal kematian Khashoggi di Turki tahun 2018. Bahkan ia berjanji mengambil tindakan keras terhadap Arab Saudi. Harris juga dalam kampanyenya pada tahun 2020 pun vokal tentang pembunuhan tersebut. Ia bahkan menyebut serangan terhadap jurnalis dimanapun tak dibenarkan dan mendukung undang-undang di Senat untuk mempublikasikan lebih banyak informasi tentang kematian warga Arab Saudi itu.
Haris mengatakan AS perlu sadar mengevaluasi kembali hubungan dengan Arab Saudi. Ia pun menekankan bagaimana AS seharusnya menanamkan pengaruh sesuai nilai-nilainya dan kepentingan Amerika.